Halo semuanya, kembali lagi di Republik Rupiah. Seperti biasa, kita hari Sabtu kita ngadain sesi Q&A. Tapi yang ini agak beda beli ya Q&A-nya. Tapi langsung aja kita lanjut. Let's go. Oke, kenapa agak beda Q&A-nya? Karena di sini banyak banget teman-teman itu request beberapa koin. Nah, dan udah kita rekap. Untuk hari ini kita bakal menyajikan 5 koin yang berdasarkan paling banyak di request oleh teman-teman. Oke, langsung aja. Koin pertama itu ada dari Phantom. Oke, kalau kita lihat dari Phantom ini turun jauh lumayan dia untuk tahun lalu. Dia ke nomor 58 ya untuk sekarang di market cap, dan TVL-nya ada di angka urutan 8. Nah, kalau update-nya gimana beli? Tadi udah baca nih dikit-dikit. Iya, kalau update-nya secara singkat sebenarnya lebih banyak di bagian teknisnya ya. Karena kan kalau misalkan kita lihat akhir-akhir ini sejak Andre Kroll-nya balik, dia kan nulis banyak tulisan di Medium. Dan kadang beberapa sumber dari Medium itu yang kelihatan akhir-akhir ini mereka lagi ngapain dan roadmap ke depan apa. Jadi sebelum kita masukin ke teknis-teknisnya ini, intinya sekarang roadmap Phantom jadi lebih jelas. Tadinya kan lebih ke kayak, oh ya udah lagi ada sentimen DeFi nih, lagi summer. Terus akhirnya Phantom bikin banyak banget DeFi juga ikut-ikutan. Terus ada NFT, ya udah ada ikut proyek NFT juga. Nah, sekarang mereka jadi lebih jelas nih sebenarnya mau ngapain ke masa depan itu. Mereka lagi fokus ngerjain apa. Kayak Ethereum kan dari dulu selalu jelas, selalu ada EIP-nya apa, update-nya apa, hard fork-nya apa, semua selalu ketahuan roadmap-nya. Nah, sekarang si Phantom ini jadi jelas juga. Yang pertama, mereka mau bikin monetisasi gas. Jadi kalau misalkan kita udah tahu kata monetisasi dari YouTube, atau mungkin kalian ada beberapa influencer di Instagram atau di medsos lain, kan biasanya kita bisa apply program ya. Untuk program kalau misalkan kita sukses, misalkan kita dapat banyak views, atau kita dapat subscribers, atau kita dapat pengguna-pengguna lain. Nah, itu kita biasanya dapat potongan split gitu kan. Nah, itu sama seperti halnya di Phantom. Kalau pembuat aplikasi bisa bikin aplikasi yang bagus, itu bisa split revenue juga. Jadi gas fee yang dipakai sama pengguna itu 15%-nya bisa masuk ke kreator atau orang yang bikin aplikasi itu. Jadi itu lumayan menarik ya, bikin orang-orang jadi ada insentifnya, harus bikin aplikasi yang bagus biar orang-orang mau pakai, biar gas fee-nya banyak, biar mereka pun bisa sustainable. Oh iya, tapi ada kontranya juga katanya beliau. Betul. Sesuai di Twitter aku lihat juga, tapi kalau dikasih 15% revenue-nya untuk para kreator, nah katanya dulu tuh kan ada 20% sistemnya untuk burn FTM sendiri. Betul. Jadi mungkin jadinya dikurangi 15, jadi 5% aja yang di burn. Nah, tapi gimana ya? Kalau mungkin teman-teman bisa pakai logikanya, teman-teman pakai lebih dominan yang pro atau yang kontra. Nah, untuk burn 5%, kalau yang dulu itu 20%. Tapi ini untuk 15%-nya meningkatkan fee untuk kreator, dan otomatis itu bakalan kreator jadi semangat kan, ya, betul. Jadi semangat, abis itu buat aplikasi bagus dan mengundang user baru juga. Nah, untuk yang kedua itu ada improve UX. Jadi pengalaman pengguna itu lebih meningkat. Sekarang kan yang namanya adopsi blockchain tuh ribet karena orang-orang ya harus ngerti dulu istilah, harus tahu jargon-jargon yang kadang bikin kita pusing. Belum lagi ada akun, ada dompet, ada kontrak, semua segala macam tuh bikin nggak mudah kan risetnya. Nah, kedepannya itu mereka ada rencana untuk bikin akun tuh jadi lebih abstrak. Jadi kayak nggak ketahuan apa bedanya akun, apa bedanya kontrak. Pokoknya semua jadi satu, sama aja kayak kita pakai aplikasi web 2. Kayak kita kirim email kan nggak perlu tahu kan protokol yang ada di dasarnya itu apa, internet itu gimana cara kerjanya. Kita nggak perlu tahu, kita tinggal pakai aja. Terus begitu pun berlaku sama halnya dengan subsidi gas. Katanya bakal disubsidi untuk biaya gas. Jadi untuk yang pakai aplikasi nggak perlu megang FTM. Terus kalau dari segi ekonomi juga, misalkan nih bayar pakai biaya FTM pun ada opsinya nanti. Ada opsi untuk bisa pilih aset apapun di sana. Misalkan ada aset Scream gitu kan, atau kayak Bu atau apapun yang ada di jaringan Phantom. Jadi kadang nggak perlu panik. Waduh, nggak punya biaya gas untuk melakukan ini. Ya udah, punya sisanya receh aset di mana, itu bisa dipakai juga. Cuman ya itu karena bagusnya untuk orang-orang awam gitu kan, yang bisa lebih mudah menggunakan aplikasi di Phantom. Kontranya itu jadi nggak ada yang beli FTM jadinya. Karena nggak ada permintaannya untuk orang, oh perlu biaya gas, perlu beli FTM untuk masuk ke sana. Itu untuk yang kedua. Ya, tapi mungkin kayaknya kalau kontra kayak gitu mungkin bisa diatasi kayak dengan buyback FTM atau apa. Mungkin ya kita tunggu juga update-update selanjutnya, karena ini kayak sekilas update yang kita cepat riset lah gitu tadi juga.
Oke, mungkin yang di ketiga ini ada mesin virtual Phantom ya, yang berfokus pada ZK Tech. Tapi kalau kita lihat banyak banget ya beli ya. Ya. Sekarang untuk apa tuh inovasi di ZK, nanti juga ada di updatean di koin-koin lain juga tentang mengenai ZK. Oke, mungkin untuk ZK kita persingkat aja beli ya. Maksudnya karena udah banyak juga ada update tentang mengenai ZK. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu dan ada yang belum tahu, karena itu udah ada di video-video sebelumnya juga mengenai Ethereum yang update tentang ZK di layer 2 juga ada juga. Nah, kalau kita lanjut lagi dari keuangan yang sustainable di Phantom ini, kalau kita lihat dari para developernya ya, istilahnya dari Phantom Foundation, di internal mereka itu dibilang kenapa bisa sustainable, karena mereka udah punya cadangan dana istilahnya ya. Cadangan dana itu yang udah besar untuk bisa membackup para developer mereka itu berkarya selama berpuluh-puluh tahun ke depannya gitu. Nah, artinya kayak ini bukan proyek yang jangka pendek bisa dilihat. Artinya teman-teman kayak mikirnya kayak, wah ini Phantom lagi jatuh, apakah proyek ini bakal rampul dan developer pada hilang dan lain-lain. Nah, ini enggak, karena dia udah punya cadangan dana yang kuat. Artinya developer udah tenang, tinggal kerja berkarya gitu aja, karena dananya masih kuat. Nah, kalau lanjutannya gimana nih Bli? Yang paling rame kemarin nih anti Crown J ini. Ya, soalan Recro-nya balik sama kayak yang di awal ya. Kan dia jadi, kita bilang tadi dia jadi lebih aktif nulis. Dan intinya dia membuat segala sesuatu yang mau dikerjain tuh di klarifikasi gitu kan, roadmap ke depannya kayak yang tadi kita sebutin semua, monetisasi gas, pengalaman pengguna, mesin virtual Phantom sendiri itu singkatannya FVM, terus ada keuangan yang sehat, dan Phantom Foundation juga sustainable. Itu semua juga gara-gara Andre Cronje nulis di Medium, jadi kita tahu. Dan dia sudah update juga di beberapa forum, contohnya di Phantom Forum juga itu lagi rame-rame, orang-orang kemarin kan pada marah kan, pada komplain kenapa kok dia ngelakuin hal ini, kenapa dia kerjasama sama penipu, kenapa dia juga ngerakpul solidly. Pokoknya banyak banget kemarin yang komplain, sama dia dibalas satu persatu, dan dia nggak berusaha menutup-nutupin, dan dia bener-bener bilang sejujur-jujurnya ya itu kesalahannya dia, dan dia belajar dari situ ke depannya mau seperti apa. Jadi sebenarnya bukan akhirnya memberatkan sukses Phantom sama satu orang, cuman setidaknya si orang ini balik gitu kan, setidaknya dia melakukan sesuatu. Dan sekarang ke depannya kita cuma tinggal lihat aja dari Phantom Foundation dan dari developer di seluruh dunia, apakah mereka mau melanjutkan roadmap itu, karena nggak bisa satu orang doang bikin sukses. Dan coba kalian kasih komentar di bawah nih, pendapat kalian tentang Phantom gimana, apakah ada yang masih hold FTM atau ada yang udah cut loss terus pengen masuk lagi, atau apapun posisi yang kalian punya, mungkin bisa kasih pendapat tentang Phantom dan token FTM itu sendiri. Oke, tapi sebelum kita lanjut membahas koin-koin lainnya, semua koin ini yang bakal kita bahas ini udah ready di Pintu. Jadi kalian bisa jual beli melalui aplikasi Pintu, dan beberapa koinnya sudah bisa di staking. Apalagi kalian staking PTU, itu banyak banget benefitnya. Apa aja tuh beli? Ya, kalau misalkan kita lihat ya, kan Pintu tuh aplikasinya mudah banget gitu kan, ramah pengguna. Nah, karena kemudahannya juga, kita jadi bisa tahu nih kalau misalkan ngelihat dari halaman utama gitu kan, itu kan aset-aset ketahuan pasar lagi naik atau lagi turun. Di sini ada tulisannya langsung earn. Itu tempat kalian bisa naruh aset. Kalau misalkan kita contohnya nih masuk, itu kalian bisa lihat di kanan atas ada level PTU staking. Nah, dengan staking PTU, semakin tinggi level kalian, semakin besar persentase interest yang kalian terima. Jadi misalkan nih kayak Bitcoin, itu 4,5% APY-nya per tahun karena level 2 yang ada kita tunjukin contohnya di sini. Kalau misalkan level 1 atau malah nggak staking PTU, itu persenannya pasti lebih rendah dari itu. Nah, kalau kalian lihat ke bawah itu yang flex itu ada banyak gitu kan, ada USD coin, ada kalau misalkan mau stable coin, atau aset-aset yang nanti kita bahas, Solana, Cardano segala macam juga ada di sini, kayak Polygon pun ada. Tapi kalau mau lock, misalkan dikunci 30 hari atau dikunci 90 hari, itu persenan lebih besar. Nah, mungkin kalian tanya, selain dapat persentase ini apa aja sih, kenapa kita mau level 2 untuk di PTO staking? Nah, ada beberapa sih yang bisa menguntungkan kita. Benefitnya beberapa hal lain itu kayak komisi lebih besar untuk referral. Terus untuk staking PTO tadi juga jadi 8% per tahun. Ini untuk token PTO-nya sendiri ya. Jadi dapat makin banyak. Terus kalian kalau mau ngirim ke blockchain, aset apapun itu gratis. Sama kalau mau tarik ke rupiah, itu juga gratis selama 3 kali dalam sehari. Ini untuk yang level 2. Tapi selain itu, di bulan ini, misalkan nih, kalian lagi pengen New Year, New Resolution atau pengen mungkin lebih menikmati.
hidup gitu kan, mungkin lebih pengen sering travel atau lebih sering jalan-jalan atau gimana, ada salah satu voucher yang dikasih oleh benefitnya staking PTU itu Garuda Indonesia, bahkan sampai up to 2 juta rupiah loh kita bisa dapetin tiket pesawat itu. Terus yang minggu pertama kemarin ada XX1 ya, untuk premier kalau misalkan mau nonton film sambil bisa tiduran karena di premier. Atau misalkan yang kedua di minggu ini nanti ada voucher map gitu kan, voucher map untuk bisa beli di gerai-gerai terkait dengan grupnya map itu sendiri. Nanti yang di minggu terakhir di bulan Januari ini itu ada voucher Samsung sampai hingga 1 juta rupiah. Jadi kalau kalian mungkin ada beberapa kebutuhan teknologi dari Samsung sendiri bisa dapat diskon lumayan di 1 juta itu. Oke guys, kalau kalian tertarik dengan berbagai benefit yang ditawarin oleh Pintu, kalian langsung aja cek di link deskripsi di bawah ini. Oke, kita langsung aja ke koin-koin selanjutnya. Di koin selanjutnya tuh ada dari Avalanche beli ya. Wah, ini Avax banyak juga yang request beli dari YouTube, Instagram, dan komunitas kita banyak juga pengen update Avalanche karena kemarin itu baru sempat ngepam juga beli ya. Iya, betul. Sempat ngepam di 20 sekian persen ya, dan Dalam sekarang itu tertahan di 19 rankingnya untuk di market cap, dan TVL-nya ada di peringkat 6. Nah, gimana nih beli untuk yang pertama beli update-nya? Untuk yang pertama itu kalau kita tahu ya, Avalanche kan mirip-mirip sama Cosmos sama Polkadot. Mereka itu ada berbagai blockchain berbeda. Bedanya kalau di Polkadot itu ada parachain, kalau di Cosmos ya namanya blockchain biasa sih, blockchain yang terhubung. Kalau di Avalanche ada subnet. Nah, sekarang kita tanya gimana blockchain berbeda itu saling komunikasi. Kalau di Cosmos ada IBC, Inter Blockchain Communication. Kalau di Polkadot ada XCMP, itu Cross Chain Messaging Protocol. Nah, kalau di si Avalanche sendiri itu baru aja kemarin mereka merilis yang namanya Warp Messaging. Jadi itu untuk perpesanan antar subnet yang berbeda. Intinya nanti aset-aset di subnet 1, subnet 2 itu bisa saling share liquidity. Jadi mereka nggak perlu bergantung sama bridge atau jembatan, mereka bisa saling berkomunikasi, transfer aset. Intinya aman lah. Intinya kayak IBC-nya Cosmos atau XCMP-nya Polkadot. Jadi ini bagus untuk komunikasi antar subnet. Nah, kalau untuk selanjutnya ini ada dari industri transportasi yang udah adopsi blockchain, Bi. Dari si Avax. Nah, dia tuh ada nama perusahaannya itu TOGG atau TOG yang mungkin kita bacanya. TOG ya. TOG. Nah, itu salah satu perusahaan transportasi yang udah mengandalkan semua rekam jejak, habis itu mungkin dari sistem pembayaran, habis itu juga ada semua track record. Mungkin kayak ada beberapa teknologi transportasi sekarang ya yang kita kenal, itu udah kita bisa ngelacak kemana aja motor kita. Nah, mungkin kalau ini udah semuanya berbasis on-chain jadinya. Dari sistem pembayaran, habis itu pembayaran misalnya kita beli mobil mungkin ya. Nah, mungkin dari rekam jejak juga semua record eksekusi yang kita ambil itu sudah berbasis on-chain. Mungkin aku punya mobil dari si TOG ini beli ya. Habis itu beli nyewa, mungkin pembayaran bisa pakai itu juga dan tercatat juga semua recordnya itu di on-chain datanya. Nah, mungkin seperti itu. Kalau mungkin kita lihat dari ekspedisi, mungkin sistemnya bisa seperti itu juga beli ya. Karena semuanya berbasis blockchain itu keren juga sih menurutku sebagai database-nya. Jadi nggak bisa dihapus dan dimain-mainkan gitu. Oke, gimana beli untuk selanjutnya beli juga? Ya, yang berikutnya itu ada partner sama Amazon Web Service. Cuman yang ini masih ambigu karena kemarin pun ada beberapa perbincangan di Twitter kan, langsung sama si Emin Gunsirer-nya juga, foundernya. Dan ada beberapa orang nanya pertanyaan masih belum dijawab. Terus kemarin mungkin kalian sempat ngeliat akun Twitter RR kita, nge-komen juga, kita nanya, kita minta klarifikasi kan. Maksudnya tuh partnership-nya dalam bentuk seperti apa, soalnya masih banyak ambigu. Nah, mereka mengklaim udah bermitra gitu kan sama si Amazon Web Service, katanya itu ngasih kredit ke developer. Jadi siapapun developer yang mau deploy node komputer atau mungkin mereka mau membangun di Avalanche itu dapat service dari Amazon Web Service. Nah, cuman kalau kita lihat Amazon Web Service juga sudah melayani banyak blockchain lain yang berbeda. Apa bedanya sama Ethereum, Phantom dan kawan-kawan yang semua juga udah pada pakai Amazon Web Service. Nah, katanya mereka dapat kredit. Cuman kalau ngeliat dari website officialnya Amazon sendiri, kredit itu gampang, tinggal kita nge-apply aja. Terus nanti kita dapat $100,000 kredit. Jadi kemarin masih ada beberapa ambiguitas. Cuman ya meskipun gitu, harganya tetap naik, tetap kedorong. Yang kemarin sekitar 25%-an itu dalam sehari, itu gara-gara berita Amazon Web Service ini. Nah, untuk yang terakhir tuh ada update-nya mengenai program Multiverse namanya ya. Itu sekitar $290 juta untuk para builder di Avalanche biar makin semangat gitu kan. Mungkin para developer mau membangun lagi di Avalanche di masa bear market gitu kan. Dan kita tahu semuanya di masa bear market emang paling cocok untuk para builder membangun project-nya. Oke, mungkin segitu aja, langsung aja kita lanjut ke koin selanjutnya. Koin selanjutnya itu ada dari Cardano. Ini banyak juga yang request beli. Dari Cardano ini bertahan juga di top
top 10 besar loh ini ya, market jago. cap-nya di nomor 8 untuk sekarang ya, dan TVL-nya di peringkat 28. Gimana nih Bli? Bli kemarin sempat update juga nih, ngobrol-ngobrol tentang Cardano dari kita nih. Kalau Cardano memang salut sih sama holdernya ya, karena market cap-nya ketahan di sana. Meskipun ada beberapa blockchain lain yang kadang udah kena FUD, kena rumor negatif, udah keluar dari top 10, kayak Solana segala macam semua udah keluar kan. Sedangkan si Cardano masih bertahan, hebat sih holdernya. Nah, yang pertama sebenarnya kalau saya lihat dari akun Twitter resminya ya, yang official, saya juga sempat gabung ke beberapa forum lain untuk yang official announcement-nya. Sebenarnya banyak highlight dari tahun 2022 itu yang menurut saya malah kurang dari segi pencapaian teknis Cardano-nya sendiri ya. Nah, kalau misalkan saya ada salah, bisa klarifikasi nih, bisa kasih komentar di bawah. Menurut kalian apa yang sebenarnya benar? Karena ngeliat dari akun officialnya sendiri, highlight 2022 itu mereka masukin ini, mereka pergi ke konferensi ini, mereka kayak ikut yang Token 2049 di Singapura, mereka ikutan Taipei Blockchain Week di Taiwan. Jadi kayak menurut saya highlight itu lebih ke kayak pembangunan komunitas ya, bukan ke pembangunan Cardano-nya sendiri. Terus mereka juga udah melakukan beberapa meeting, udah ada beberapa ambassador. Jadi lebih ke kayak community gitu ya sih highlightnya yang kemarin saya lihat untuk tahun 2022 dari Cardano official Twitternya. Nah, terus yang kedua sih, cuman kalau di luar dari community itu ada yang bangun klinik ya, nggak tahu klinik apa rumah sakit, bedanya apa sih klinik sama rumah sakit? Rumah sakit lebih besar mungkin ya. Oh iya, mungkin. Dan itu tulisannya Hoskinson, pakai nama belakangnya Charles Hoskinson. Jadi entah nanti prakteknya seperti apa, karena belum ada info lebih lanjut. Cuman ngasih gambar gitu doang ya si Charles ya, ngasih gambar, terus orang-orang nanya apakah nanti artinya bisa pembayaran pakai ADA atau mungkin nanti ada integrasi lain lah. Mungkin nanti rekaman medis ya on-chain bisa masuk tuh di blockchain Cardano, mungkin begitu. Jadi kalau saya lihat sih memang ini semoga aja lancar, karena waktu dikomentarin ditanya kapan selesai, Charles malah bercanda, dia malah bilang emang proyek saya selalu tepat waktu, dia tanya gitu malah. Jadi wah, nggak tahu nih kapan selesainya nih, entah bercanda atau entah serius. Gitu sih kalau dua yang dari saya lihat. Tapi mungkin dari bercandaannya itu mungkin siapa tahu ada inovasi dari dunia hospitality mungkin ya. Kalau kita lihat gitu, mungkin berdasarkan data on-chain nanti semuanya dari hotel, dari rumah sakit yang dibangun juga. Nah, kita kan nggak tahu juga nih gimana sih ke depannya, karena masih kayak penutupnya masih agak bercanda gitu. Oke, kita tunggu update selanjutnya lagi. Mungkin teman-teman udah ada yang deep dive juga di Cardano, langsung aja komen di bawah, karena komunitas DRR juga ada juga yang hold Cardano. Mungkin dari teman-teman di YouTube aku sering baca komennya pada minta request dari Cardano, mungkin lebih deep dive gitu. Tolong komennya di bawah gitu. Oke. Nah, untuk yang terakhir nih ada update-nya mengenai tentang dari Cardano yang menurutku dia itu banyak integrasi dengan perusahaan-perusahaan tradisional. Nah, contohnya mungkin kan di Cardano tuh ada 3 foundation dia. Nah, itu fungsinya beda-beda, dan kalau teman-teman tahu yang dulunya Cardano tuh ada kayak penanaman pohon dan lain-lain. Nah, lebih banyak digerakkan nyatanya itu, maksudnya secara mungkin dari teknis dan lain-lain aku kurang update. Nah, tapi kalau dari nyatanya ini udah kelihatan kayak gitu. Mungkin kayak dari perusahaan tradisional mulai diajak menggunakan crypto native dan lain-lain dari segi teknologi, dan agar memudahkan. Mungkin kalau beli David gimana beli untuk dari perusahaan tradisionalnya itu? Kalau saya lihat sih banyak ya mereka banyak kerjaan di Afrika kan, cuman nggak tahu juga detailnya seperti apa. Ada yang building identitas digital kayak Atlas Prism atau Attila Prism, saya lupa namanya, Atala kalau nggak salah. Dan itu untuk warga-warga di sana yang mungkin belum punya identitas pribadi gitu kan, mungkin karena negaranya terbelakang atau mungkin memang korupsi banyak. Dan itu beberapa hal yang saya lihat sih lebih ke dunia nyata sih kalau Cardano. Seperti yang kita tahu dari segi TVL bener-bener rendah banget, TVL-nya cuma di peringkat 28 gitu kan. Itu bener-bener di luar top 20 bahkan. Kalah sama proyek-proyek lain yang menurut saya blockchain-nya malah lebih nggak jelas, kayak ada nama DeFi chain dan lain-lain tuh saya nggak tahu juga apa mereka, tapi Cardano malah di bawahnya. Memang secara native crypto itu kurang unggul ya kalau sejauh ini Cardano. Kayak DeFi masih sepi, likuiditas masih kering. Terus proyek NFT, marketplace segala macam juga masih belum serame kayak Ethereum, Solana, Avalanche, Phantom, Polygon sama Layer 2. Jadi gitu sih kurang lebih untuk Cardano. Kurang lebihnya nanti bisa kalian tambahin di komentar di bawah.
Oke, untuk koin selanjutnya ini ada dari Polygon. Nah, lumayan juga nih banyak teman-teman yang request dari Polygon karena akhir-akhir ini Polygon tuh sempat mengejutkan juga ya beberapa integrasi dan kolaborasinya itu yang cukup menghebohkan juga dari dunia kripto karena dengan perusahaan-perusahaan yang besar gitu. Kalau kita lihat Polygon dari market cap tuh masih di peringkat 10 ya, 10 besar, dan juga TVL-nya ada di peringkat nomor 4. Nah, kalau yang update yang terbaru yang dekat-dekat ini bakal terjadi itu ada dari Hard Fork di tanggal 17 Januari kalau nggak salah ya di 2023. Nah itu hard fork-nya itu mengenai update ada dua. Yang pertama itu mengurangi keparahan lonjakan gas pada Polygon. Mungkin teman-teman ada yang sempat ngerasain ya kalau lagi rame itu lonjakannya lumayan kerasa gitu. Aku pun usernya juga kadang ngerasain seperti itu kalau lagi rame ada event itu. Lonjakan gas dan juga alamat rantai reorganisasi. Jadi ketika mengeluarkan blok baru itu jadi lebih cepat. Nah itu untuk fungsinya untuk mempercepat transaksi lah istilahnya. Nah kalau selanjutnya ada apa nih? Ada testnet ZK EVM-nya. Ya kalau ZK EVM banyak juga sih yang kerjain. Ada Scroll, ada ZK Sync, ada Taiko, ada Starknet juga. Pokoknya intinya teknologi-teknologi ZK EVM ini cuman membuat Ethereum dan mesin virtual Ethereum itu lebih bisa meningkat skalabilitasnya, tapi dengan adanya teknologi zero knowledge. Jadi orang-orang nggak perlu tahu input outputnya. Misalkan kita butuh privasi. Kadang kan orang mau pakai blockchain juga kalau misalkan nih di rumah sakit, ya masa semua orang bisa buka Etherscan terus ketahuan orang-orang sakitnya apa gitu kan, ada sejarah dia sakit ini sakit itu kan, ya nggak juga gitu kan, akhirnya blockchain nggak kepake. Itulah kenapa jadi orang-orang bilang masa depan nanti blockchain tetap transparan, bisa diverifikasi, cuman itu tetap ada level-level yang butuh privasinya. Dan itu Polygon cuma salah satu, ada banyak layer 2 yang bikin juga ZK-EVM. Nanti mungkin kita bisa bahas lebih lanjut kalau kalian tertarik. Kalau enggak juga nggak apa-apa karena terlalu teknis. Terus berikutnya ya yang tadi disebutin di awal, Web2 itu integrasinya gencar banget, entah itu Mastercard, Samsung, Disney, nama-nama tradisional lah yang kalian tahu, Netflix, Reddit, itu semua punya integrasi sama Polygon. Dan bisa dibilang ya memang karena mereka tuh bagus reach out-nya, tim-timnya itu bisa mendapatkan kerjasama dengan nama yang brandnya udah kita familiar banget, udah besar. Nah itu dia kalau dari Polygon, karena di komunitas kita juga ngobrolin Polygon kemarin-kemarin itu kayak sempat kaget juga, wah ini Polygon gencar banget ya kerjasamanya dengan brand-brand besar seperti Samsung, Mastercard, dan juga ada dari brand sosial media yang kita semua tahu itu dari Meta di Instagram udah bisa minting NFT pakai di jaringannya Polygon. Wah itu termasuk mantap juga. Mungkin dari segi tim marketing itu emang gencar banget, dan juga bisnis development-nya itu bagus gitu. Brandingnya dia bagus, bisa nge-reach out kayak David bilang tadi, itu brand-brand besar tertentu gitu. Oke, mungkin kita lanjut ke koin selanjutnya yaitu dari Solana. Oke, untuk Solana sebenarnya kita udah bahas juga kayak kemarin ada tentang trend meme coins-nya juga, dan sebelumnya juga udah ada update-nya juga sedikit tentang Solana. Solana masih bertahan di peringkat 15 untuk market cap dan 11 di TVL-nya. Karena untuk akhir-akhir ini sih naik lagi beli ya. Naik lagi Solana udah di 16 ribuan sekarang juga karena lagi rame juga ya event-eventnya Solana di kemarin. Nah, kalau dari beli gimana nih untuk update Solana nih? Ya, kalau terakhir eventnya itu benar-benar kita ngeliat dari segi aktivitas ya, melonjak dari pengguna aktif harian itu mengalahkan blockchain-blockchain lain yang market cap-nya besar. Jadi dari segi valuasi itu kayak make sense gitu loh untuk Solana berada di peringkat ini. Terus kalau kita ngeliat dari segi volume, dari jumlah stablecoin, bener-bener semua itu kelihatan bahwa Solana masih hidup. Jadi kalau kita lihat dari on-chain, dari metriknya emang orang-orang masih punya aset di sana, masih pakai jaringan Solana, mereka masih berusaha ngelihat tren apa yang sedang terjadi sekarang. Kemarin ya ada si Bong, tapi Bongnya juga udah hancur. Cuman bahkan setelah dari Bong pun orang beralih ke tempat-tempat yang lain. Kemarin ada apa lagi di Solana? Ada Bond, ada banyak lah variannya lagi. Pokoknya kalau di Solana itu orang sekarang kan lagi berusaha mencari harapan baru, dan lihat dari jumlah transaksi itu ketahuan orang-orang masih belum menyerah. Setidaknya komunitasnya yang garis keras Solana. Dan menurut saya ini bagus selama nanti kalau misalkan ternyata fundamentalnya ngikut. Kayak mereka kan lagi bikin Solana Mobile Stack atau SMS. Terus ada HP-nya yang Saga. Pokoknya lengkap lah, nanti kalian nonton di episode-nya tuh udah kita bahas semua. Selama fundamentalnya ngikut, komunitasnya ngikut, udah nanti semuanya juga bakal terbukti apakah dia bertahan atau enggak. Ethereum sudah sukses bertahan, 95% jatuh dan bangkit lagi, sekarang malah top nomor 2. Mari kita lihat apakah Solana bisa sehebat itu juga dalam kebangkitannya atau enggak. Oke guys, mungkin segitu aja untuk hari ini untuk top 5 by request dari teman
teman-teman. Mungkin teman-teman yang mau request lagi, silahkan request di bawah di komen YouTube ataupun komen Instagram, dimanapun aku baca juga semuanya. So thank you teman-teman udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di sesi Q&A selanjutnya. Cheers.